Takbir berkumandang, langit pun benderang. Tapi di tanah lapang, niat mulai bengkok dan menyimpang. Panitia bersorban, senyum pun dipasang. Padahal hatinya hitam, licik dan garang. Seekor sapi hitam datang diam-diam, membawa kutukan dari alam yang kelam. Kurban pun jadi tumbal, dan masjid jadi neraka yang padam. Halo guys, balik lagi di Iksa Nesta, tempat di mana misteri, horor, satwa, dan teknologi tumplek-blek kayak daging kurban yang dibagiin asal-asalan. Yang dapat banyak diam, yang dapat tulang ngamuk di grup RT. Yang lucu, panitianya sibuk selfie sambil bilang, Bismillah amanah. Padahal amanahnya tinggal tulang iga. Cerita kali ini nggak sekedar mistis, Rek, tapi juga ngenes tentang panitia yang ngaku paling ikhlas, tapi liciknya setara juragan rentenir. Tentang seekor sapi hitam yang datangnya misterius, dan setelah disembelih, satu persatu panitia mulai ditagih, Rek. Kalau kamu ngerasa kisah ini kayak bayangan masa lalu kampungmu, atau sekadar ingin tahu gimana akhir cerita panitia yang tamak dilibas karma, klik dulu tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Biar tiap kisah Iksa Nesta langsung nyambung ke layar kalian, Rek. Like kalau kamu pernah dapat daging kurban yang amisnya sampai seminggu. Komen kalau kampungmu juga punya panitia yang susah diajak jujur. Dan share cerita ini biar jadi pengingat bahwa kurban itu bukan cuma soal sembelih hewan, tapi juga sembelih hawa nafsu. Yuk kita mulai. Jadi gini, Rek, kampung Salak Tengah itu tiap tahun nggak pernah absen dari yang namanya drama kurban. Tapi tahun ini beda. Rasanya tuh kayak ada hawa aneh sejak panitianya diganti. Yang biasanya Pak Anwar, orang tua bijak, lurus, dan tegas, diganti sama Pak Duloh, Rek. Iya, Pak Duloh, ketua RT baru yang ngomongnya manis. Tapi, Rek, kelakuannya ya gitu deh. Licin kayak belum dikasih lotion. Lah, belum genap seminggu terbentuk, panitia udah ngumumin. Alhamdulillah, tahun ini kita dapat sapi gede. Hitam, legam, harga miring, rezeki dari kenalan Pak Duloh. Warga yang denger langsung manggut-manggut. Tapi, Rek, sebagian juga ada yang curiga. Loh, biasanya sapi dari Pak Haji Munir, kok tahun ini dari luar kota? Pak Haji lagi sakit, jawab Pak Duloh sambil senyum tipis. Tapi matanya tuh kayak nyimpen sesuatu, Rek. Nah, pas sapinya datang, Rek, wedian gede pol, hitam mengkilap, Rek. Matanya merah kayak habis begadang nonton bola. Lah, Sumi, juru masak kampung yang biasanya cuek sampai nyeletuk loh, Rek. Loh, kok mirip sapi di film horor India? Sing ngisep roh itu loh, Rek. Tapi ya biasalah, orang kampung cuma bisa bercanda sambil takut-takut. Nggak ada kabar yang benar-benar mikir bakal kejadian beneran. Yang bikin tambah aneh, Rek, sapi itu didatengin malam-malam. Padahal biasanya hewan kurban datang siang, biar dicek dulu sama warga. Ini turun dari truk gelap, nggak ada sopirnya yang jelas, cuma ada satu orang tua pakai jubah kumal. Senyumnya dingin kayak es batu. Dia cuma bilang, sapi ini udah ditandai, jangan dikasih makan garam. Lah lapo dikasih makan garam, ya rumput ya, Rek. Terus, Rek, hilang ditelan kabut. Lah, di tempat ini, Rek, mana ada kabut jam segitu? Warga yang lihat cuma bisa saling pandang, terus balik masuk rumah sambil batin, wis lah, mungkin cuma perasaanku aja. Tapi, Rek, dari situlah semua ini dimulai. Bau aneh mulai muncul dari kandang. Ayam-ayam jadi susah tidur, dan anehnya Pak Duloh makin semangat.
Dia ngumpulin panitia tengah malam, ngasih amplop tebel dan bilang, rezeki dari langit itu nggak perlu ditanya, cukup disyukuri. Tapi masalahnya Rek, yang dari langit itu kan hujan. Kalau rezeki kayak gini, kok rasanya malah dari dasar bumi? Pagi itu Rek, masjid rame kayak pasar dadakan. Warga bawa kresek, baskom, bahkan ada yang bawa ember cat bekas buat nampung jatah daging. Tapi ternyata yang dibagi bukan cuma daging. Ada juga rasa kecewa yang mulai nyusup diam-diam di hati para tetangga. Soalnya Rek, yang dapat bagian paling tebal malah orang dalam. Yang gak kelihatan bantu nyembelih, tapi pulang bawa daging kayak habis borong dari tukang jagal. Bener-bener gak beres iki. Lah, Sumi Rek mulai ngerasa aneh. Daging yang dia olah di dapur berbau amis. Tapi bukan amis biasa kayak bau besi ketemu air got. Ada satu potongan yang pas dimasukin ke wajan, bunyinya bukan nyes, tapi kayak desisan pelan. Siti langsung nyeletuk, iki daging apa kutukan sih? Wah, malamnya Rek, beberapa warga yang udah masak daging itu cerita hal-hal aneh. Ada yang bilang gulainya mendadak hitam pekat kayak tinta cumi. Ada juga yang pas ngaduk rawon nemu tulang kecil bentuknya kayak tangan. Lah Rek, yang parahnya ada satu keluarga yang pingsan bareng. Padahal cuma makan sate. Katanya mereka mimpi lihat sapi hitam berdiri di ruang tamu sambil ngomong. Bukan rezeki, tapi utang nyawa. Wih, serem ya Rek. Lah, Siti Rek nemuin satu amplop terselip di bawah meja kas masjid. Isinya uang merah semua. Gepokan Rek. Tapi baunya kayak bunga 7 rupa yang udah basi. Di balik amplop itu ada kertas kecil. Tulisan tangan yang udah luntur air. Satu tumbal belum cukup. Masih ada yang belum jatuh. Lah, besoknya Rek, suasana masjid mulai berubah. Nggak sehangat biasanya, azan terdengar berat, kayak dari tenggorokan yang serak. Dan sajadah yang biasanya wangi, entah kenapa jadi bau anyir. Warga mulai pilih sholat di rumah, dan ada bisik-bisik di warung kopi. Kayaknya kutukan udah masuk dari jalur daging. Tinggal nunggu siapa yang kena giliran. Lah Rek, hari ketiga setelah kurban Bu Tati, warga senior yang dikenal cerewet tapi tajam instingnya datang ke masjid bawa panci gulai yang belum habis dimakan. Katanya anaknya mimpi buruk 3 malam berturut-turut. Selalu tentang sapi hitam yang menatapnya sambil nangis darah. Dan gulai yang dimasak dari daging panitia malah bikin semua perut rumah sakit. Ini bukan daging berkah, ini daging kutukan, teriaknya sambil ngebanting panci di tangga masjid Rek. Bener-bener ngeri. Warga yang awalnya takut bicara mulai berani buka suara. Cerita-cerita yang awalnya bisik-bisik kini jadi omongan lantang. Ternyata banyak yang nyimpen keresahan. Daging cepat basi, rasa aneh, bau bangkai muncul di dapur. Sumi akhirnya cerita juga bahwa sebelum Idul Adha dia sempat lihat Pak Dullah, ketua panitia mandi malam di kolam bekas sumur tua belakang masjid sambil baca doa-doa gak biasa. Lare, puncaknya datang waktu Mas Reno, pemuda kampung yang jago utak-atik HP, berhasil ngebuka rekaman HP Siti yang awalnya error.
Videonya gelap, tapi ada suara jelas. Tumbal sudah jatuh, tapi nafsu kalian belum runtuh. Lah rek, di akhir video kelihatan sekilas Pak Duloh berdiri di sisi sapi hitam sebelum disembelih. Dan bisikan lirihnya terdengar. Terimalah tumbalku, panenkan rezekiku. Warga ngamuk rek. Pak Duloh ditarik keluar dari rumahnya. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis nangis 3 hari 3 malam. Dia nggak bisa ngomong banyak, cuma sempat teriak lirih. Aku cuma pengen warungku rame. Aku cuma pengen dihargai. Tapi dari balik bajunya jatuh amplop penuh darah segar. Sejak hari itu Pak Duloh hilang entah kemana. Warungnya tutup, rumahnya kosong, dan masjid harus disucikan ulang. Tiap malam warga masih dengar suara sapi, tapi sekarang bukan dari masjid, melainkan dari dalam hati mereka sendiri yang pernah nyeleweng demi sepotong daging yang tak halal cara datangnya. Nah, kadang yang bikin horor itu bukan hantu, tapi manusia yang sembunyi di balik amplop dan seragam panitia. Yang disembelih bukan cuma sapi, tapi kejujuran, niat baik, dan rasa malu. Kalau kurban cuma jadi ajang rebutan, jangan heran kalau yang datang bukan pahala, tapi kutukan. Dan malam tak lagi senyap, karena suara lenguh sapi hitam akan terus mengingatkan ada hak orang lain yang kita kunyah tanpa rasa bersalah. Kalau kamu ngerasa kisah ini bukan sekedar cerita, tapi tamparan halus buat realita, langsung aja klik tombol like biar kisah-kisah mistis penuh sindiran kayak gini terus nyantol di beranda kamu. Tulis komentarmu, entah mau ngedumel, cerita pengalaman, atau sekedar mau bilang, lah ini mah panitia di kampungku juga. Dan jangan lupa share videonya ya biar yang biasa nyisin daging buat yang berhak secara jabatan pelan-pelan mulai mikir. Jangan-jangan yang mereka bagi bukan berkah, tapi celaka.